Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali membahas tentang kehidupan Musa di dalam perjumpaan dengan Tuhan melalui semak yang menyala-nyala. Sebelum itu kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur Tuhan. Sepanjang hari ini Allah Roh Kudus terus melindungi kami, memimpin kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur Tuhan Kau memberikan kami Tuhan perlindungan darah Allah dari Yesus Kristus Tuhan atas kehidupan. Terima kasih Tuhan Kau telah menyelamatkan kami dari sang roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, sihir, tenung, tumbal kuda-kuda, roh maut dan yang maut, roh mereka juga maut, segala malaikat panah-panah api si jahat. Mereka juga mau dipatahkan kuasa dengan roh bala Yesus Tuhan. Sekarang roh penyakit apapun, roh penyakit COVID-19, varian apapun dipatahkan kuasa dengan roh bala Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan pada saat malam hari ini kami menggunakan Roh Kudus sebagai kuda agung kami. Pimpin kami dalam memberitakan tentang kehidupan Musa di padang gurun, di mana bertemu dengan Tuhan dalam pertemuan di semak yang menyala-nyala. Biarlah kami bersama Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program ini Tuhan. Berikan rema Tuhan untuk dapat mengerti makna semak yang menyala-nyala di tanah kudus. Terima kasih Bapa. Darah Anak domba Allah membungkus kami dari Yesus Kristus, membungkus kami, menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sekali. Amin. Ya, kita akan bahas tentang tanah kudus. Ya. Tanah kudus ini yang kita akan bahas. Kita buka firman Tuhan di Keluaran 3:3-4. Keluaran 3:3-4. Keluaran 3:3-4. Demikian firman Tuhan. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, bersuruhlah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Ya. Di sini ada peristiwa bahwa Musa menemukan suatu keadaan yang aneh. Ada semak duri menyala karena api, tapi semak durinya tidak terbakar. Apakah Bapak Ibu pernah melihat dari kecil ya sampai saat ini pernah ada lihat semak duri yang menyala oleh api tapi tidak terbakar? Atau apapun, barang apapun yang ada nyala api tetapi tidak terbakar? Rasanya tidak ya. Tapi di sini firman Tuhan ini mengatakan demikian. Kenapa bisa begitu? Karena ini adalah sesuatu hal yang baru bagi Musa. Tidak pernah dilihat Musa ada api tidak terbakar. Biasanya kalau ada api, ada kertas terbakar, ada benda apapun, kalau ada api di sana yang bersentuhan dengan api itu pasti terbakar. Ya, bahkan baju kita pun kalau ada kena api pasti terbakar. Rambut kita pun juga bisa terbakar. Tapi peristiwa ini peristiwa yang amat mengherankan dan mengejutkan. Kita tahu nanti ada peristiwa Sadrak, Mesak, Abednego ya, yang dimasukkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Mereka juga tidak terbakar dari ujung rambut kaki. Rambut gosong pun tidak terbakar. Baju mereka tidak terbakar. Nah, ini sesuatu hal yang baru. Dan sesuatu hal yang baru ini adalah sesuatu hal yang Allah akan kerjakan. Allah melakukan sesuatu yang baru. Kalau kita ya pada saat masa pandemi ini ya, pasti Allah akan melakukan sesuatu yang baru buat kita anak-anak ya. Amin. Kita menjadi alat yang tangguh di tangan Tuhan, alat yang baru untuk tujuan yang baru. Artinya memang tujuannya ini sudah direncanakan Allah sebelumnya, tapi bagi kita ini adalah tujuan-tujuan yang baru dan sangat-sangat unik. Dan ini menyangkut persen-persen, artinya Allah tidak mendelegasikan kepada orang, hanya kepada Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan apa yang Allah percayakan kepada Bapak Ibu Saudara, termasuk saya juga. Coba kita buka di Yesaya 43 ayat 19. Yesaya 43 ayat 19. Begini firman Tuhan, "Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Saya ulangi, Yesaya 43 ayat 19. "Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru."
yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jadi Tuhan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Apakah pernah demikian terjadi? Itu hal yang baru kan? Artinya apa? Tuhan akan membuat jalan. God will make a way. Di padang gurun. Padang gurun itu tidak ada jalan, semua padang, namanya gurun pasir ya. Tapi Tuhan membuat jalan, membuat sesuatu yang baru ya. Kita juga akan ditunjukkan sesuatu yang baru dari Tuhan. Tapi apakah Bapak Ibu Saudara siap sedia? Ya, mari kita siap sedia. Saya juga mau siap sedia mendapatkan sesuatu yang baru, yaitu jalan. Kita Yesaya 43 ayat 19 ini ya. Tuhan akan membuat jalan bagi kita di padang gurun. Walaupun di dalam perjalanan rohani, perjalanan hidup kita ya, kita di padang gurun, tapi Tuhan membuat jalan. Dan Tuhan membuat sungai-sungai di padang belantara. Bapak Ibu tahu padang belantara tidak ada kehidupan. Tapi diberikan sungai. Sungai menggambarkan air kehidupan. Wahyu 22, 1-2. Di situ akan menimbulkan kehidupan. Artinya kita menghidupkan yang mati, yang hampir mati, atau yang sudah mati. Jadi kita menghidupkan, tugas kita adalah menghidupkan hal-hal yang sudah mati. Dalam nama Yesus tentunya ya, oleh karena perintah Tuhan. Ya, kita jadi alat saja untuk dipergunakan Tuhan menghidupkan hal-hal yang mati oleh karena kuasa, melalui kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Semua itu melalui kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi hal-hal yang mati itu akan hidup ya. Kalau hidup itu berhubungan dengan kehadiran Allah ya, karena Allah itu dialah yang satu-satunya yang bisa membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kita manusia tidak bisa. Mau teknologi apapun, sepintar-pintarnya insinyur atau ahli geologi, ahli kehutanan, atau ahli apapun, saya belum pernah melihat ada orang bisa membuat jalan di padang gurun ya, atau membuat sungai-sungai di padang belantara. Hanya Tuhan ya. Kita buka di Keluaran 3 tadi, kita lanjutkan ayat ke-5. Tadi saya sudah baca ayat 3-4, kita lanjutkan ayat ke-5. Lalu ia berfirman, kata Tuhan, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ya, jadi tanah itu tanah kudus, padahal mungkin sebelum semak duri itu menyala, tanah itu tanah yang biasa saja. Di mana Bapak Ibu, tempat tinggal di mana Bapak Ibu berada, tanah biasa aja. Tapi ketika hadirat Tuhan ada di dalam bumi ini, yang kita diami ini, yang kita tinggali ini, itu tempat kita menjadi tempat yang kudus. Makanya Tuhan bilang di sini, lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Kenapa bicara kasut kita harus ditanggalkan? Makanya Tuhan bilang jangan dekat-dekat. Karena Tuhan melihat kalau kasut itu penuh dengan debu, ya, penuh dengan hal-hal yang bersifat kotor. Makanya kita lihat ya, kalau ada kita pakai sendal atau sepatu nggak pernah kotor, nggak mungkin, pasti kotor. Bicara debu itu, bicara kotor itu ada dosa, ya, karena manusia itu ya, kalau hilang kuasanya dia debu tanah, ya, kalau debu tanah itu dosa, ya. Makanya Tuhan berfirman seperti ini supaya kita mengetahui bahwa Tuhan tidak bisa dekat-dekat sama dosa. Artinya kita harus sadar bahwa kita ini manusia, harus minta ampun kalau bila ada dosa, masih ada dosa. Makanya kita sepatu kita, kasut kita itu, sendal kita itu harus benar-benar melangkah ke arah kehendak Tuhan, bukan keinginan sendiri. Ya, di sini banyak frase-frase yang bisa kita jabarkan untuk kita bahas sesuai dengan rema Roh Kudus yang taruh di hati saya ya. Makanya dibilang janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Tuhan mau Musa itu kudus. Kasut itu bicara adalah, kalau kita baca di Efesus 6, untuk perlengkapan senjata Allah, adalah kasut bicara
untuk kerelaan memberitakan Injil. Ya. Makanya tanggalkan kasutmu itu biar apa? Biar Tuhan menyingkirkan segala hal-hal halangan-halangan yang menyebabkan orang tersebut tidak memberitakan Injil. Karena kasut itu bicara langkah, karena tugas, pergilah. Makanya Tuhan bilang pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan, muridku katanya. Makanya kasut ini benar-benar kita harus jaga kesuciannya, bukan hanya badan, tubuh, jiwa kita, roh kita, tapi kasut juga. Makanya perlengkapan senjata Allah, kaki kita berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya, itu tugas kita. Bukan hanya cuman diam-diam doang di rumah, pasif ya. Injil cuman buat sendiri, Injil buat nikmati sendiri. Injil itu kalau sudah ada di kita jadi remah, kita harus siarkan, kita harus biarkan, beritakan maksudnya. Jangan biarkan maksudnya di dalam diri kita sendiri, harus dibagi-bagikan, di-sharingkan ya. Jadi hadirat Tuhan itu membuat tanah kudus. Makanya seringlah menyembah, pujian penyembahan ya. Karena pujian penyembahan itu membawa hadirat Tuhan. Karena Tuhan senang dipuji. Kalau dia senang dipuji, saya kasih ini ya, remanya ya. Kalau Tuhan senang dipuji, itu surga terasa dekat di dalam hati kita. Ya, karena pujian penyembahan itu adalah kita mendeklarasikan firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Ya, berarti kita kalau misalnya memuji Tuhan, benar-benar membuat hadirat Tuhan itu dekat di dalam kita. Ya, itu kalau nggak salah di Roma 10 ayat 8, firman Tuhan ada di hati kita dan di mulut kita ya. Coba kita baca dulu ya, saya dapat terima Roma 10 ayat 8. Nah, ya betul, Roma 10 ayat 8, tetapi apakah katanya ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Inilah firman iman yang kami beritakan. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya kita sering menyembah, apalagi sering baca firman Tuhan, itu hadirat Maha Kudus itu ada di dalam hati kita dan di mulut kita. Berarti dekat banget, sangat dekat. Nempel, nyatu di dalam mulut kita. Berarti perkataan kita perkataan hadirat Tuhan. Perkataan yang kudus, ya hati kita juga hati yang kudus. Jadi kalau kita mulut kita, hati kita yang kudus, berarti benar-benar kita siap diutus seperti Musa ini. Ya, jangan kita cuma di rumah doang atau kita ngurusin pekerjaan kita doang. Ya, itu pekerjaan semua dari Tuhan. Kita juga sehat, kita selamat, kita hidup tuh dari Tuhan. Masa perintah Tuhan kita pilah-pilah sih? Yang ini aja buat saya, yang ini nggak mau gitu. Ya, jangan gitu. Firman Tuhan itu 100% harus kita mau, yang kita harus taat. Tidak ada, ini firman nggak cocok. Apalagi kalau nggak cocok, dipaksakan berontak. Nggak boleh. Ya, firman Tuhan itu adalah benar-benar tidak ada kata tidak cocok. Semua cocok. Persoalannya mau nggak kita melaksanakannya. Ya, saya mengajak Bapak Ibu mau, karena saya juga mau. Apapun firman Tuhan, saya laksanakan. Ada jaminan yang indah. Yohanes 8 ayat 51. Kalau kita menuruti firman Tuhan, kita tidak mengalami maut selama-lamanya. Ya, kita itu ya ini ya, menurut firman Tuhan yang saya baca, saya rema dalam sepanjang hari ya. Yang paling utama tuh berkat rohani itu adalah keselamatan. Kita diberikan napas hidup, umur panjang, apalagi kalau kita minta sama Tuhan dilayakkan untuk mengalami rapture-nya Tuhan. Kita seperti Henok, tubuh kita tidak masuk ke dalam tanah, tidak dikubur, tetapi tubuh kita utuh, diubah tubuh kemuliaan. Nanti tubuh kita utuh nih disatukan dengan tubuh kemuliaan, akan terangkat ke surga. Alangkah indahnya, akan bahagianya ya. Jadi bahagia itu bukan karena duit banyak atau dunia kekuasaan atau hal-hal yang berhubungan dengan kedagingan. Indah itu kalau kita selamat, setiap detik diselamatkan, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, kita diselamatkan. Puji Tuhan, itu saja penting. Ya, kalau kita diselamatkan berarti kita dipercaya Tuhan untuk melakukan kehendak, ya, untuk melakukan perintah-perintahnya. Karena kita dipercayakan itu jadi alat. Ya, karena
Tuhan menaruh kepercayaan kita pada kita sebagai alat dan tidak memberikan orang lain, itulah kebahagiaan kita, kehormatan loh. Bayangin raja segala raja yang menciptakan bumi, langit dan isinya, bumi dan langit dan segala isinya, bumi dan segala isinya, dipercayakan kepada kita untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, itu ya. Jadi kekudusan itu terpisah dari dosa dan bersatu dengan Allah. Ingat, kekudusan itu terpisah dari dosa dan bersatu dengan Allah. Ya, salah lagi bersatu sama dosa. Ya, kalau bersatu dalam dosa terpisah dari Allah karena Allah itu kudus, makanya tanggalkan kasutmu. Makanya kita harus kudus terus, kudus, pikiran, perkataan, perbuatan kudus setiap detik, menit, jam, minggu, bulan, tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 45 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun, kudus terus. Ya. Jadi kita baca lagi Keluaran 3 ayat 6. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Jadi di sini Tuhan mendeklarasikan bahwa inilah saya Allah ayahmu. Allah ayahnya Musa siapa? Amram. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ini Allah kakek buyutnya Musa. Ya. Karena siapa ya? Kalau nggak salah Lewi itu punya cucu bapaknya Musa. Berarti Musa itu termasuk di bawah cucu apa? Cicit ya. Iya, Musa cucu cicitnya. Ya. Berarti kalau Lewi itu anaknya Yakub, Abraham itu Ishak itu kakeknya Lewi, ya. Betul kan? Berarti Abraham tuh buyutnya Lewi. Makanya ini mendeklarasikan, karena Allah Bapa, Allah Yesus Kristus, Allah Roh Kudus mengulang lagi apa yang dijanjikan dengan mendeklarasikan bahwa dirinya Allah itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan Allah ayahnya. Kenapa Allah ayahnya Musa ini diperhitungkan oleh Bapa di surga sehingga disebut? Ya ini karena bapaknya Musa ini Amram namanya, orang tua Musa Amram adalah pahlawan iman. Coba kita buka di Ibrani 11 ayat 23. Ini penting kita bahas ya, Ibrani 11 ayat 23. Demikian firman Tuhan, karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya tuh. Maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Orang tuanya beriman, makanya disembunyikan. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Jadi walaupun ada situasi di situ, pemerintahan lagi menekan rakyatnya supaya, bukan rakyatnya, maksudnya rakyat yang ada bersama-sama dia tuh ada termasuk orang Ibrani, supaya perempuan Ibrani yang melahirkan anak laki-laki Ibrani harus dibunuh. Nah itu iman seorang orang tua Musa ini benar-benar luar biasa. Dia tidak takut akan perintah Raja Firaun saat itu ya. Ini iman itu artinya tidak takut atas kejadian-kejadian yang berhubungan dengan ancaman-ancaman, teror, kematian anak-anak yang dilahirkan dari perempuan Ibrani, anak-anak laki-laki. Ya, jadi kita harus di sini bicara kekudusan adalah terpisah dari dosa, bersatu dengan Allah. Ya, bahwa hadirat Tuhan itu membawa tempat yang kita diami kudus dimanapun. Kalau Bapak Ibu mau pergi ke pekerjaan, tempat kerjaan Bapak Ibu, saudara kudus. Di kendaraan juga kudus, dimanapun. Antar anak sekolah kudus. Karena Bapak Ibu sama Tuhan sudah bersatu dalam firman, dalam kekudusan. Kalau Bapak Ibu setiap hari perjamuan kudus, dalam tubuh dan darah Kristus yang benar-benar makanan dan minuman, dimakan terus, diminum terus, makan daging Tuhan Yesus yang benar makanan, minum darah Kristus yang benar-benar minuman. Ya, amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik-baik kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang hidup, bahwa kami ingin kudus, terpisah dari dosa, dan bersatu dengan Tuhan. Karena kami senang bersatu dengan Tuhan, karena Engkau lah Allah, harapan kami, satu-satunya juru selamat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas firman yang luar biasa, firman hidup ini yang menjadi panglima kami, pemimpin hidup kami.
Kami berdoa Tuhan, kami mau istirahat, berikan kami tidur nyenyak, bangunkan besok pagi jam 4, jam 5 pagi untuk saat teduh. Dan kami mohon Allah Roh Kudus menguasai alam sadar dan bawah sadar kami pada waktu tidur kami yang nyenyak. Tolak kematian dini, roh kematian dini, roh sakit jantung, kada keras, roh di jantung, di napas, roh serangan akut abdomen, serangan penyakit apapun, roh mimpi buruk, roh mimpi kotor, hancur kuasai dengan darah bala Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagari tempat kami tinggal dengan darah anak gembala dari Yesus Tuhan. Engkau juga membuat pagar berapi Tuhan, di mana kami tinggal ada pagar berapi Tuhan, ada hadirat-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus kami berdoa sekali, amin. Terima kasih, sampai jumpa besok malam untuk membahas lagi tentang kehidupan Musa. Tuhan Yesus berkati, shalom.